Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya Gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 11 melompati level untuk membunuh rubah iblis 1. Xiao Yan memasuki ruang angkasa dan terbang ke arah kota awan iblis. Xiao Yan sekarang pergi ke kota awan iblis terlebih dahulu, dan kemudian beralih ke pegunungan Tianmo. Meskipun klan Xiao dan kota awan iblis dipisahkan oleh pegunungan, di lubang cacing luar angkasa seperti itu, hanya perlu beberapa menit untuk tiba. Dikatakan bahwa di kedalaman pegunungan Tianmo, ada bahan obat dan biji yang sangat langka. Tetapi ada juga binatang ajaib yang sangat menakutkan yang menjaga mereka. Saya khawatir Kaisar Pertempuran Bintang 2 biasa tidak tahu betapa menakutkannya mereka. Jauh di dalam pegunungan, di Dizu, itu seperti tanah terlarang. Daerah pegunungan Tianmo dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di banyak pegunungan di Dizu. Ada banyak monster di pegunungan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang terkubur di dalamnya. Oleh karena itu, ada banyak harta karun yang menarik di pegunungan. Beberapa orang beruntung telah menemukan tempat di mana beberapa orang kuat telah jatuh, dan memperoleh banyak keterampilan bertarung dan harta karun. Karena itu, meskipun faktor bahaya pegunungan Tianmo tidak kecil, ini adalah salah satu tempat pelatihan paling populer di negara kekaisaran. Kota awan ajaib tepat di bawah pegunungan Tianmo. Seluruh kota dibangun di atas gunung. Karena bahan obat dan semua jenis biji langka di pegunungan sangat kaya. Karena medannya dekat dengan pegunungan Tianmo, sumber daya Moyun kota sangat berlimpah. Sosok padat datang dan pergi di dalamnya, menunjukkan popularitas yang hampir menakutkan. Sosok Xiao Yan muncul di atas kota awan setan. Melihat kota yang tampak misterius ini diselimuti awan dan kabut, ada beberapa kekhawatiran di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota dengan suasana yang begitu misterius. Kota-kota di daratan seperti sarang tanah sebagai perbandingan. Sosok Xiao Yan perlahan-lahan mendarat tidak jauh di luar kota, dan berjalan perlahan menuju kota Moyun. Melihat ke kiri dan ke kanan pada medan di sekitar kota Moyun saat dia berjalan. Kota awan ajaib telah membentang di sepanjang kaki pegunungan Tianmo. Ada beberapa jalan di sepanjang jalan, yang semuanya luas dan bersih. Di ujung jalan, ada tembok kota yang tingginya lebih dari 10 meter. Di tembok kota, 3 karakter hitam seperti kota awan ajaib menonjol. Mereka mempesona tetapi tidak menyilaukan. Umumnya, mengingatkan, di gerbang kota yang tinggi, kerumunan berkumpul seperti semut. Dan Xiao Yan juga memasuki kota awan iblis bersama kerumunan. Memasuki bagian dalam kota awan setan. Daerahnya juga agak bodoh. Karena dibangun di atas gunung. Ada banyak jalan pengalihan. Semua orang bergelombang. Berisik, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di tempat berbahaya ini. Di bawah pegunungan Tianmo, masih ada kota-kota yang semarak. Namun, ada jalan di mana hanya ada sedikit orang. Xiao Yan melihat sekeliling. Dan di tengah jalan, ada beberapa karakter besar dengan sedikit darah, Sekte Imo. Itu adalah cabang dari Sekte Iblis di kota awan iblis. Xiao Yan memandang gedung itu dengan sedikit roh jahat, mengerucutkan bibir dan berpikir. Mari kita bicara tentang kota dulu, pikir Xiao Yan dalam hatinya. Dan kemudian berjalan ke jalan lain. Setelah berkeliling kota selama setengah jam, Xiao Yan secara kasar mengetahui situasi di kota Moyun. Di kota awan setan, sebagian besar pasukan milik Sekte Abadi. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah kota terkenal di sekitar pegunungan Tianmo. Dan tentu saja ada cabang kekuatan besar lainnya. Jadi setelah Xiao Yan menghabiskan banyak uang, tetap saja mendapat beberapa informasi tentang Sekte Abadi. Xiao Yan juga sangat khawatir tentang siapa yang mengungkap keberadaannya. Dia harus menyelidiki dengan jelas. Sekte Abadi adalah target pertama yang ingin dia serang. Xiao Yan, mengenakan jubah hitam polos, berjalan di jalan beraspal dengan batu hitam.
dan tiba-tiba menarik banyak mata aneh. Di benua Dodi, banyak orang memakai baju besi. Baju besi adalah peralatan pertahanan tinggi. Hampir semua orang memilikinya. Xiao Yan tidak suka memakai baju besi atau semacamnya. Dan Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan mata aneh orang lain. Dan terus berkeliaran di sekitar kota tanpa tujuan. Sebuah toko obat muncul di depannya. Yang membuat mata Xiao Yan berbinar. Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada baju besi dan hal-hal itu. Tetapi dia sangat tertarik pada semua jenis bahan obat yang berharga. Hanya dengan menemukan bahan obat yang berharga dan menyempurnakan ramuan obat kekaisaran, dia dapat meningkatkan kecepatan alkimianya. Cepat, dan obat penyembuh juga merupakan item penyelamat nyawa yang sangat penting di pegunungan. Berjalan ke toko yang luas, batu bulan yang tergantung di dinding menerangi toko seperti siang hari. Saat ini, ada banyak pelanggan di toko. Dan pegawai sangat sibuk. Jadi tidak ada yang menyapa Xiao Yan yang baru saja masuk. Tidak ada yang menyambutnya. Xiao Yan juga senang dan tenang. Matanya perlahan menyapu meja transparan. Tetapi ketika matanya pindah ke kotak batu giok kecil di sudut jauh, dia sedikit terpana. Melihat melalui konter transparan, Xiao Yan menatap blok cian muda di kotak giok kecil. Setelah beberapa saat, dia menjilat bibirnya. Mendekati konter dengan santai, menundukkan kepalanya, dan melihatnya lagi. Benda cian pucat itu, batuk, tolong tunjukkan padaku benda ini. Perlahan menarik tatapannya yang serakah dan bersemangat. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada asisten toko muda yang mendekat. Petugas toko muda itu melirik Xiao Yan yang mengenakan pakaian biasa, dan kemudian melihat lagi barang yang dia minta. Setelah menemukan bahwa itu hanya sepotong King Lingzi kelas bawah, dia melengkungkan bibirnya dengan tidak sabar, dan mengambilnya, keluar dari konter dengan wajah kaku. King Lingzi, bahan obat tingkat rendah, 100 koin emas. King Lingzi juga merupakan bahan obat penting untuk pemurnian pil wangu. Tetapi ada juga beberapa varietas langka King Lingzi, seperti darah Lingzi. Jika darah Lingzi digunakan untuk memperbaiki pil wangu, konsentrasi obat akan dinaikkan ke tingkat yang baru. Tidak peduli dengan sikap arogan petugas, Xiao Yan mencibir di dalam hatinya, dan mengambil sepotong Lingzi hijau ini, yang dianggap sebagai kelas terendah, dengan tenang dan ringan membelai kukunya, dan permukaan yang sedikit biru di balik. Su membuka. Sebenarnya ada warna merah seperti darah. Matanya melihat merah yang sulit dilihat. Mata Xiao Yan sedikit berkedut. Lalu dia menyentuh hidungnya tanpa jejak, dan mengendus jarinya dalam-dalam. Di sana adalah rasa kehijauan yang aneh. Dan di kedalaman mata, saya tidak bisa tidak melompat dengan sentuhan kecemerlangan. Benar saja. Itu adalah darah Lingzi. Hari ini, keberuntungan saya benar-benar bagus. Blood Ganoderma lucidum sangat sulit ditemukan di pegunungan Tianmo. Dapat dijual dengan harga tinggi 1000 koin emas. Xiao Yan tersenyum dan melemparkan 100 koin emas langsung ke petugas muda. Diletakkan dengan hati-hati pergi kotak giok berisi Ganoderma lucidum darah. Dan kemudian memilih beberapa bahan obat untuk memperbaiki obat penyembuhan. Dan kemudian pergi dengan puas. Dan menemukan penginapan biasa untuk ditinggali. Oke. Hal-hal yang harus disiapkan juga sudah siap. Dan saya akan pergi ke pegunungan Tianmo besok. Xiao Yan sangat menantikan pegunungan iblis surgawi. Binatang ajaib apa yang lebih kuat dan bahan obat yang lebih aneh yang akan ada di benua Dodi. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 11 melompati level untuk membunuh rubah iblis 2. Malam yang sunyi berlalu dengan tenang. Dan saat fajar menyingsing keesokan harinya, Xiao Yan yang sedang tidur membuka matanya tepat waktu. Duduk bersila di tempat tidur. Xiao Yan membentuk segel kultivasi dengan kedua tangan, seperti di benua Doki, dan perlahan menutup matanya lagi. Dini hari adalah waktu terbaik untuk melatih dendam. Melatih dendam itu seperti berlayar melawan arus. Jika tidak maju, Anda akan mundur. Hanya dengan usaha yang tak henti-hentinya Anda bisa berhasil memecahkan kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Saat napas Xiao Yan berangsur-angsur stabil, ruang tenang di sekitar tubuhnya, seperti gelombang air, sedikit bergoyang, dan untaian ki asal kaisar merembes keluar dari ruang. Ketika pori-pori di seluruh tubuhnya ditelan dengan rakus,
Sebagian besar ki pertempuran mengikuti napas Xiaoyan dan masuk ke tubuhnya. Sebuah jaringan meridian berjalan pada kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Latihan melawan ki berlangsung selama hampir 1 jam. Setelah sinar matahari di luar jendela menerangi ruangan, Xiaoyan perlahan menutup pekerjaannya. Segel di tangannya menghilang. Kelopak mata berangsur-angsur terbuka. Dan di pupil yang gelap, cahaya kuning pucat lewat. Dan setelah beberapa saat, itu tersembunyi di bagian terdalam pupil. Sudah lama sejak aku merasakan kekuatan seperti ini perlahan meningkat. Rasanya sangat nyaman. Dia meregangkan pinggangnya dan mendengarkan suara berderak dari tubuhnya. Senyum puas muncul di wajah Xiaoyan. Hari ini, kita akan memasuki pegunungan Tianmo. Dan pemakaman domain iblis sangat menantikannya. Xiaoyan menyiapkan segalanya. Lalu meninggalkan penginapan. Perlahan-lahan berjalan keluar dari kota yang makmur ini. Dan berangkat ke pegunungan Tianmo sendirian. Di hutan yang sunyi, Xiaoyan memegang penguasa kuno Yi Huoheng di tangannya dan bergerak maju dengan hati-hati. Zantua, apa yang harus aku lakukan sekarang? Setelah Xiaoyan masuk, dia berseru dalam hatinya bahwa dia bisa langsung berkomunikasi dengan Zantua di menara. Setelah beberapa saat, sebuah suara tua terdengar di telinga Xiaoyan. Pergi ke timur. Cari tempat untuk menetap dulu. Kekuatanmu sedikit rendah sekarang. Zan Lao berkata dengan santai. Xiaoyan mengangguk. Dan sosoknya segera menuju ke timur. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Jadi mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Sosok Xiaoyan bergerak cepat di pinggiran pegunungan Tianmo yang kuno dan misterius ini. Setelah berjalan beberapa puluh kilometer, udara lembab perlahan menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Udara menjadi sedikit lembab, dan kecepatan maju Xiaoyan yang sangat cepat mulai meningkat, perlahan berhenti. Tiba, Xiaoyan menyentuh hidungnya tanpa pandang bulu, dan berjalan melalui hutan di depannya. Air terjun besar muncul di depannya, membuat raungan yang memekakkan telinga. Setelah melompati jurang, Xiaoyan perlahan berjalan menuju air terjun. Matanya menyapu dengan hati-hati, dan kekuatan jiwa juga dengan hati-hati memeriksa sekeliling. Setelah tidak merasakan kehadiran monster, dia menghela nafas lega. Datang ke dinding gunung yang curam. Xiaoyan dengan hati-hati memilih sebuah gua untuk waktu yang lama sebelum dia memilih sebuah gua yang berjarak 4 atau 5 meter dari tanah. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 11 melompati level untuk membunuh rubah iblis 3. Bagian dalam gua agak dingin. Tetapi luasnya tidak kecil. Jelas lebih dari cukup bagi Xiaoyan untuk hidup sendiri. Dia melirik dengan hati-hati ke tanah di dalam gua selama beberapa putaran. Setelah tidak menemukan apapun yang ditinggalkan oleh binatang buas, dia sedikit lega. Dia mengeluarkan bahan lapangan yang disiapkan dari cincin yang diberikan oleh Xiaolong. Dan di dalam gua, tempat tidur lembut dan kering dibangun. Setelah memasang beberapa bahan hidup yang diperlukan, Xiaoyan memblokir pintu masuk gua dengan batu-batu besar sehingga hanya satu orang yang bisa melewatinya. Dia akan menghabiskan banyak waktu di sini. Keamanan adalah hal yang paling penting. Setelah melakukan ini, Xiaoyan menepuk debu di tangannya, melihat ke gua yang remang-remang, dan merenung sejenak, lalu mengeluarkan 3 batu bulan dari cincin itu, dan meletakkannya di lekukan di dinding batu di sekitarnya. Cahaya menerangi gua. Melihat gua baru, Xiaoyan menyeringai dan duduk di tempat tidur empuk. Dia menghela nafas lega. Dia segera menyilangkan kakinya dan meletakkan tangannya di mudra latihan kultivasi di depannya. Dan perlahan menjawab dengan energi dendam yang terkuras di dalam tubuh saat beraktivitas seharian. Mengikuti kesunyian Xiaoyan, napasnya berangsur-angsur menjadi tenang. Sebuah siklus sempurna terbentuk antara setiap napas dan setiap napas. Dan aliran samar energi kaisar asal Qi akan memancar keluar dari ruang sekitarnya. Dan akhirnya memasuki tubuh Xiaoyan bersama dengan napas Xiaoyan. Di antara mereka, setelah meridian disempurnakan, mereka disimpan dalam jaringan meridian di perut bagian bawah. Saat berkultivasi dengan tenang, pikiran Xiaoyan tenggelam ke dalam tubuhnya. Dan penglihatan batinnya yang aneh memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas dendam pendendam yang mengalir tanpa tergesa-gesa. Pikiran melewati beberapa meridian utama dan akhirnya sampai ke perut bagian bawah. Topan.
Dasar Doki perlahan berputar dan muncul dalam garis pandang Xiaoyan. Melihat Doki kemerahan yang terus-menerus dimasukkan ke dalam jaringan meridian dari meridian, Xiaoyan tersenyum sedikit, dan pikirannya perlahan menarik diri dari tubuh. Setelah Doki di tubuhnya benar-benar pulih, dia membuka matanya. Hei, versi lengkap Fen Jue benar-benar luar biasa. Xiaoyan merasakan energi dendamnya pulih berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya, dan hatinya juga lega. Setelah sembuh, Xiaoyan menghubungi Zhan Lao lagi. Zhan tua, tempat penampungan sudah siap. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Xiaoyan bertanya dengan lembut di dalam hatinya. Jangan khawatir. Kamu masih perlu mempersiapkan beberapa hal untuk memasuki pemakaman domain iblis. Sekarang kekuatanmu tidak bisa masuk ke lapisan bahan obat. Jadi barang-barang ini harus diperoleh di pegunungan Tianmo. Zhan Lao menjawab di Zichen Pagoda Roh Kosong. Setelah Zhan Lao selesai berbicara, nama 3 bahan obat asing muncul di benak Xiaoyan. Rumput darah, cabang pengumpul roh, buah ajaib. Rumput hantu darah dapat menahan serangan energi darah, melindungi dirinya sendiri dan ketenangan pikiran, dan sangat penting untuk pergi ke kuburan iblis. Cabang pengumpulan roh bahkan lebih penting. Itu dapat membuat tubuh lelah bertarung energi seketika dipulihkan ke keadaan puncak. Dalam keadaan darurat, itu mungkin menyelamatkan nyawa. Dan buah ajaib. Bahan obat semacam ini sangat langka. Bahkan dalam jumlah rumput hantu darah yang sudah langka, itu puluhan kali lebih banyak daripada dia. Tetapi efeknya secara alami paling kuat. Ini memiliki efek mengubah iblis. Di beberapa kuburan, sering ada iblis yang mati dan menjadi roh jahat. Roh itu berubah menjadi genangan darah. Dan buah ajaib ini secara alami suatu keharusan untuk memasuki kuburan. Bahan obat yang diminta Zhan Lao untuk ditemukan oleh Xiaoyan adalah bahan obat yang sangat berguna, tetapi juga sangat langka dan berharga. Misalnya, rumput gelap darah, yang dapat dijual dengan harga 5.000 koin emas di pelelangan, menunjukkan betapa langkanya itu. Namun, untuk bahan obat langka, hampir setiap tanaman dijaga oleh binatang ajaib yang sangat kuat. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkan bahan obat ini. Xiaoyan berjalan keluar dari gua perlahan. Melihat pegunungan Tianmo yang tak berujung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Tubuhnya tiba-tiba bergegas ke kejauhan. Kekuatan jiwa luar biasa. Dan dengan bantuan kekuatan jiwa, tidak ada keraguan bahwa dia sedang mencari orang-orang ini dengan energi spiritual super tinggi. Ramuannya jauh lebih sederhana, tapi Xiaoyan mencari di sekitar pegunungan Tianmo untuk waktu yang lama. Tetapi masih tidak dapat menemukan jejak bahan obat yang dia butuhkan. Jadi dia hanya bisa tertawa getir. Tampaknya bahan obat yang begitu berharga hanya dapat ditemukan di bagian yang lebih dalam. Pegunungan Tianmo. Tetapi untuk kedalaman pegunungan Tianmo, Xiaoyan juga sangat takut. Xiaoyan merasa bahwa masih ada kekuatan spiritual yang kuat dari bahan obat. Setelah mencari begitu banyak tempat dengan kekuatan spiritual yang kuat, tidak ada bahan obat yang dikatakan Tuan Zhan. Jika dia tidak dapat menemukannya di sini, Xiaoyan tidak punya pilihan, tetapi untuk masuk lebih dalam ke pegunungan Tianmo. Mengandalkan kemampuan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan perkiraan arah energi berlimpah di sekitarnya. Dan sekarang dia berjalan menuju tempat di mana dia merasakan energi paling banyak. Sepanjang jalan, meskipun ada beberapa bahan obat yang tidak terlalu saya butuhkan, semuanya diambil oleh Xiaoyan dan dimasukkan ke dalam cincin diet. Bahan obat ini selalu berguna. Siang adalah waktu di mana monster lebih jarang di siang hari. Xiaoyan menyadari hal ini. Jadi dia secara khusus memilih waktu ini untuk pergi mencari bahan obat. Sepanjang jalan, dia jarang bertemu monster yang keluar untuk mencari makan. Dan kadang-kadang bertemu 1 atau 2. Itu juga menyadarinya sebelumnya dan menghindarinya. Sosok itu dengan cepat melewati penutup beberapa semak-semak. Dan tumpukan batu kecil berwarna merah darah muncul di mata. Di belakang tumpukan batu, ada dinding gunung dengan tanaman merambat berwarna merah darah menyebar di atasnya. Melihat tumpukan batu berwarna merah darah, Xiaoyan menggosokkan kedua tangannya. Konsentrasi energi di sini adalah yang terkuat yang bisa dia rasakan di sekitar beberapa mil.
Matanya yang tajam perlahan menyapu bebatuan merah darah. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan berhenti di rumput merah darah kecil di dinding gunung di belakang bebatuan. Rumput tumbuh dari bebatuan yang berantakan, memanjang keluar dari tengah. Di sana adalah bau darah yang samar. Rumput darah. Xiao Yan berseru kaget. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan jejak binatang buas. Setelah mengamati sebentar, Xiao Yan menjabat tangannya, dan penguasa kuno api abadi Heng muncul di udara. Di tangan Xiao Yan, yang memiliki api berbeda dan penguasa kuno, akan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Roh Xiao Yan sangat terkonsentrasi, dan angin dan rumput di sekitarnya tidak dapat lepas dari penyelidikannya. Karena Xiao Yan tidak percaya bahwa bahan obat yang begitu berharga tidak akan dijaga oleh binatang ajaib, yang tidak masuk akal. Meskipun Xiao Yan adalah jiwanya, kekuatan kaisar. Di ruang ini, Xiao Yan tidak dapat mendeteksi keberadaan seseorang yang jauh lebih kuat dari dirinya. Saat dia semakin dekat ke rumput berdarah, Xiao Yan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia berhenti di langkahnya, mengerutkan kening, dan dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Bang! Tepat ketika Xiao Yan berbalik, bayangan ungu besar di atas dinding gunung runtuh seperti gunung raksasa, benar-benar menghalangi mundurnya Xiao Yan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 11 melompati level untuk membunuh rubah iblis 4. Melihat binatang raksasa yang tiba-tiba muncul, Xiao Yan berkeringat dingin di punggungnya, dan rasa dingin muncul di punggungnya. Apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah rubah iblis besar yang diselimuti warna ungu secara bergantian. Rubah iblis ini mungkin tingginya lebih dari 10 meter. Itu ditutupi rambut panjang, dan taring menonjol dari mulutnya yang besar dan mengerikan. Sepasang darah, pupil raksasa merah, memancarkan niat membunuh yang brutal. Matanya melintas melalui rambut ungu. Dan Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Aku khawatir kekuatan rubah iblis ini ada pada mendiang Kaisar Yixingdo. Xiao Yan diam-diam menebak bahwa jika itu adalah tahap akhir dari One Star Dodi, akan mungkin untuk menghadapinya. Xiao Yan dengan erat memegang penguasa api abadi kuno di tangannya. Bang! Bang! Mulut raksasa rubah iblis terengah-engah, dan pupil merah darahnya menatap manusia yang tiba-tiba masuk ke wilayahnya. Cakar besar itu menekan tanah dan menghancurkan beberapa kerikil menjadi bubuk. Melihat rubah iblis yang tidak menyembunyikan niatnya untuk membunuhnya, Xiao Yan menelan. Zan tua, apa peluang saya untuk menang melawan orang ini? Xiao Yan bertanya. Sekarang mungkin hanya Zan yang tahu berapa banyak rubah iblis rubah ini. Benar-benar memiliki kekuatan yang kuat. Amethyst Demon Fox. Memang sulit untuk menghadapi kekuatanmu saat ini. Peluang menang tidak lebih dari 30%. Tetapi rumput berdarah ini sangat langka. Jangan lewatkan kesempatan itu. Kata Old Zan lembut. Xiao Yan mau tak mau sia-sia sekilas. Hidup lebih penting atau bahan obat lebih penting. Xiao Yan tidak punya pilihan selain memfokuskan pandangannya pada rubah iblis lagi. Dia mengalihkan pandangannya dengan hati-hati ke sana. Tapi tiba-tiba menemukan bahwa ada bekas luka yang sangat mengerikan di perut bagian bawah rubah iblis. Bekas luka hampir sepenuhnya merobek perut bagian bawah rubah iblis. Dan ketika rubah iblis memutar tubuhnya, darah segar mengalir terus-menerus, menodai rambut ungu di dekatnya dengan warna merah darah. Dilihat dari penampilan luka yang menakutkan, itu seharusnya terluka oleh semacam binatang buas berbentuk cakar. Binatang yang terluka umumnya sangat maniak. Dan Xiao Yan yang tidak beruntung tampaknya baru saja masuk ke wilayah iblis yang terluka parah ini, rubah tengah. Sepertinya rumput berdarah ini telah menarik banyak musuh untukmu. Xiao Yan berkata dengan santai. Binatang berbentuk cakar pasti menyukai rumput berdarah ini. Dan mereka mungkin kalah dan kabur pada akhirnya. Tapi mereka menyerah. Rubah iblis membawa trauma besar. Matanya tertuju pada luka mengerikan dari rubah iblis yang terus-menerus memuntahkan darah. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Tetapi hatinya bergerak. Meskipun dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa mengalahkan rubah iblis yang kekuatannya di akhir tahap Kaisar Do Bintang Manusia. Namun, situasi saat ini tampaknya menguntungkannya. Xiao Yan mengepalkan penguasa kuno Yi Huoheng dengan erat.
Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi monster dengan kekuatan Dodi. Hari ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk menahan diri lagi. Tindakan Xiao Yan tidak diragukan lagi merupakan provokasi ke rubah iblis yang mudah tersinggung. Pada saat ini, binatang ini membanting cakarnya dengan keras pada baju besi yang keras di dadanya, membuat suara dentang. Kaki raksasa bergerak, dan rubah iblis menyerbu ke arah Xiao Yan dengan mata merah. Energi putih dengan cepat mengembun pada cakar besar, dan udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Tubuh Kaisar Yan. Di sekitar Xiao Yan, puluhan api tiba-tiba muncul, dan api yang mengepul mengalir ke tubuh Xiao Yan di bawah kendali Xiao Yan. Dia meraung dari tengah dan berubah menjadi naga api, melayang di sekitarnya. Dan penguasa kuno api abadi juga menjadi besar. Xiao Yan menampilkan tubuhnya di belakang tubuh Dodi, dan sosoknya langsung membesar puluhan kali. Ukuran tubuh Dodi dapat dikendalikan. Xiao Yan menyimpannya pada tingkat sedang. Tubuh besar tidak berarti kekuatannya kuat. Ekspresi Xiao Yan menjadi tidak biasa serius. Dan dia menghela napas dalam-dalam angin dan guntur. Dia meraih penguasa kuno yang terbuat dari 22 api yang berbeda, dan memegangnya di tangannya. Dengan satu langkah, penguasa kuno api yang cemerlang. Itu adalah untuk memotong ruang. Dengan kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya. Menebas rubah iblis dengan ganas. Di persimpangan hidup dan mati, Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya. Badai energi yang mengerikan menyapu. Dan pohon-pohon dan batu-batu di sekitarnya langsung berubah menjadi bubuk. Tetapi darah di sekitar rumput tidak terluka sama sekali. Xiao Yan juga memperhatikan situasi aneh ini dengan matanya. Dan diam-diam berkata, sungguh kuat, kekuatan spiritual. Penguasa kuno api abadi Xiao Yan menabrak rubah iblis dengan keras. Sekarang penguasa kuno api abadi Xiao Yan adalah senjata yang dipadatkan oleh Skyfire. Meskipun dikatakan sebagai bentuk Skyfire yang tidak lengkap, kekuatannya sangat menakutkan. Ledakan. Karena rubah iblis terluka parah, tidak mungkin untuk menghindari serangan kuat Xiao Yan. Dan tubuh besar Xiao Yan dibuang secara paksa. Rubah iblis yang dipukul begitu keras, berdiri dalam sekejap seolah-olah tidak apa-apa. Terengah-engah, aum. Pertahanan yang kuat. Xiao Yan juga diam-diam bersukacita. Jika bukan karena rubah iblis terluka, aku khawatir pukulan ini tidak akan bisa mengenai sama sekali. Namun, setelah menerima pukulan penuh dari penguasa Yihuo Henggu Xiao Yan, luka di perut rubah iblis meledak lagi. Dan darahnya seperti air mengalir, mewarnai tanah di bawahnya menjadi sangat merah cerah. Bagaimanapun, itu adalah monster dengan kekuatan Dodi. Meskipun kecerdasannya tidak tinggi, dia masih tahu situasi di tubuhnya. Dengan raungan, dia berbalik dan melarikan diri. Melihat rubah iblis yang hendak melarikan diri, senyum muncul di sudut mulut Xiao Yan, yang sudah kehabisan kekuatannya. Dan berkata dengan lembut, kami telah mencapai tahap ini. Bagaimana kami bisa membiarkan harimau kembali ke gunung? Yan Xuan meledak. Sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di depan rubah iblis yang hendak melarikan diri lebih dari 10 meter darinya. Dia memegang penguasa api abadi kuno di tangan kirinya. Dan tangan kanannya langsung membesar. Rubah iblis itu terhempas ke bawah dengan ganas. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 11 melompati level untuk membunuh rubah iblis 5. Ekspresi ketakutan melintas di mata berwarna darah rubah iblis. Sekarang dia terluka parah. Dia tidak bisa menghindari serangan Xiao Yan sama sekali. Dan cakarnya tiba-tiba meraih ke depan. Melakukan perjuangan terakhir. Tetapi setelah kalah juga, banyak darah. Bagaimana mungkin ada kekuatan untuk melawan? Dia dipukul oleh Xiao Yan dengan pukulan. Hancurkan. Xiao Yan berteriak dengan dingin. Rubah iblis yang ditinju oleh Xiao Yan segera terbang terbalik. Dan tubuhnya yang besar mengukir parit sepanjang 100 zang di tanah. Dan pohon-pohon di sekitarnya hampir seketika rata dengan tanah. Ledakan. Suara teredam keluar dari tubuh rubah iblis. Dan segera luka rubah iblis terbang dengan daging dan darah. Dan bahkan perut dan usus di perut meledak bersama. Memercik kemana-mana. Menderita pukulan fatal. Auman rubah iblis akhirnya berhenti secara bertahap. Dengan pupil raksasa berwarna merah darah terbuka.
Ia jatuh seperti bukit yang runtuh. Pada saat rubah iblis jatuh ke tanah, tubuh Kaisar Do Xiaoyan perlahan menyusut kembali. Menggunakan tubuh Kaisar Do menghabiskan banyak energi dari Xiaoyan. Baru saja, itu adalah pukulan kekuatan penuh. Dan Xiao seluruh tubuh Yan mati rasa dan lumpuh. Ketika dia turun, dia tidak peduli dengan darah yang berceceran di lantai. Dia hanya berbaring tegak, terengah-engah. Setelah berbaring di tumpukan batu untuk waktu yang lama, Xiaoyan perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat mayat rubah iblis besar tidak jauh. Dia tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa di hatinya. Jika bukan karena rubah iblis ini yang terluka parah, jika bukan karena rasa sakit yang parah yang membuatnya kehilangan akal, dan jika dia tidak dipromosikan ke puncak tahap tengah bintang 1 Kaisar Do belum lama ini, saya khawatir dia akan benar-benar ditanam di sini hari ini. Si kecil itu tidak buruk. Dia benar-benar membunuh monster dengan kekuatan menengah pada tahap akhir dari Kaisar Do bintang 1 manusia. Meskipun monster ini terluka terlebih dahulu, kekuatan serangannya tidak lemah. Cektes. Aku sekarang mengerti sesuatu. Suara Old Zan terdengar di benak Xiaoyan. Di hadapan pujian Zan Lao, Xiaoyan hanya tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa. Jika rubah iblis seperti gunung ini tidak terluka hari ini, mungkin Xiaoyan tidak akan begitu santai. Dan dia bahkan mungkin akan terluka, jatuh di sini. Tapi pertempuran semacam ini perasaannya benar-benar keren. Setengah jam kemudian, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Meskipun telapak tangannya masih sedikit sakit, tetapi ki pertempuran di tubuhnya berangsur-angsur terisi kembali. Energi di sini cukup bagus. Setelah bergumam, Xiaoyan berdiri, berjabat tangan, dan mengerutkan kening. Fenjue versi lengkap saat ini tidak tahan dengan konsumsi saya. Itu hanya mendukung saya sekarang. Setelah lebih dari 10 menit pertempuran, jika rubah iblis ini bertahan lebih lama, aku mungkin orang yang jatuh. Yah, itu benar-benar sampah. Tapi setelah jue pembakaranmu berevolusi menjadi jue dingin, aku percaya bahwa konsumsimu saat ini bukanlah apa-apa. Untuk ini, Old Zan cukup mendukungnya. Xiaoyan hanya mempelajari Fenjue di antara mereka. Untuk mengembangkan Fenjue menjadi jue dingin, dia perlu menyerap 3 hal aneh. Pada saat itu, konsumsi ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Hei, aku tidak tahu kapan api yang berbeda ini benar-benar dapat bergabung bersama dan menjadi api langit yang sebenarnya. Xiaoyan menghela nafas. Tetapi dia tidak berharap versi lengkap Fenjue ini menjadi kenyataan di benua Doudi. Xiao kelemahan Yan. Sambil menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, Xiaoyan berjalan ke rumput merah darah. Dengan hati-hati mengambil rumput merah darah. Memasukkannya ke dalam botol batu giok kecil. Memasukkannya ke dalam cincin Na. Merasakan energi darah yang terkandung di dalamnya. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Setelah mengumpulkan rumput berdarah, Xiaoyan melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa masih banyak bahan obat berharga di sekitarnya. Mengumpulkan cabang, mata Xiaoyan berbinar. Sebenarnya ada cabang roh berkumpul di sini. Ini benar-benar tidak membutuhkan usaha sama sekali. Xiaoyan juga sangat senang saat menemukan 2 herbal sekaligus. Bergegas maju. Setelah mengumpulkan cabang juling dan bahan obat di sekitarnya, Xiaoyan mengeluarkan belati dari cincin, pergi ke mayat rubah iblis kecubung, dan memotong kepalanya. Setelah memotong kepala rubah iblis, inti iblis ungu muncul dalam garis pandang Xiaoyan. Sebenarnya ada inti sihir. Xiaoyan dengan senang hati mengeluarkan inti ajaib. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan inti ajaib seperti itu. Dia melemparkannya dengan penuh semangat dan memegangnya di tangannya. Sedikit kedinginan membuatnya menggigil. Dan dia bergegas untuk berhati-hati. Pajak penghasilan. Inti ajaib dari rubah iblis kecubung juga dapat dijual seharga 2.000 koin emas di pasar. Tetapi kebanyakan dari mereka dibeli oleh alkemis. Xiaoyan secara alami sangat jelas tentang penggunaan inti ajaib. Dan dia akan membutuhkannya ketika memperbaiki pil obat di masa depan. Ayo pergi. Aku akan pergi mencari ramuan terakhir yang tersisa untuk berubah menjadi buah ajaib besok. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Ramuan terakhir juga yang paling penting. Xiaoyan meninggalkan tumpukan batu.
Xiao Yan berjalan melalui hutan lebat dan bergegas kembali ke air terjun. Karena pertempuran sebelumnya, Xiao Yan berlumuran darah. Jadi pada saat ini, dia mengoleskan lapisan jus rumput di tubuhnya. Jus rumput ini dapat menutupi bau darah dan harus dimiliki di hutan. Setelah berjalan beberapa saat, langkah Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya memperhatikan bahwa ada suara samar tidak jauh dari kirinya. Alisnya sedikit berkerut. Mata Xiao Yan menyapu. Dan kemudian dengan cepat bergegas ke hutan di sampingnya. Memanfaatkan celah di rumput untuk perlahan-lahan melihat keluar. Tidak lama setelah Xiao Yan bersembunyi, dua sosok perlahan muncul di garis pandang Xiao Yan. Ketika matanya yang bergerak menyapu dada keduanya, ekspresinya sedikit berubah. Dan dia berkata dengan suara rendah, "Jadilah anggota sekte jahat." Xiao Yan melihat tanda di dada keduanya, yang merupakan simbol sekte jahat yang menyergap mereka hari itu. Saya pikir, mari kita berhenti di sini. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan memasuki posisi bagian dalam pegunungan Tianmo. Monster di sana dapat menamparkan kita sampai mati dengan tamparan. Seorang pria parubaya tampak sedikit khawatir. Mendengarkan kata-kata rekannya, pria parubaya lainnya mengangguk tak berdaya. Dan berkata dengan marah, "Sial. Di mana anak bernama Xiao Yan itu bersembunyi? Temukan anak itu. Dan apakah itu hidup atau mati? Saya benar-benar tidak tahu mengapa. Aku mencari anak itu. Mungkin sudah dimakan monster dan berubah menjadi kotoran. Hehe. Hei. Mungkin itu mungkin. Tergantung pada usia pria itu. Dia tidak terlihat seperti veteran hutan. Lupakan saja. Mari kita cari di sini hari ini. Kembali dan laporkan kembali. Dan lanjutkan besok." Seorang pria parubaya berhenti dan melihat-melihat hutan yang gelap. Dia mengerutkan kening. Saudara-saudara yang membaca buku, silakan pilih rekomendasi gratis. Wenling sangat berterima kasih dan penuh air mata. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 11 melompati level untuk membunuh rubah setan 6. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia mendengar pria parubaya itu menyebut namanya. Dan orang-orang dari Sekte Abadi benar-benar mencarinya. Siapa yang mengungkapkan keberadaanku kali ini? Xiao Yan memandang kedua orang parubaya itu. Kekuatan mereka hanya tahap tengah dari Do di bintang 1. Dan tidak akan terlalu merepotkan untuk menyelesaikannya. Pria parubaya itu mengangguk. Tepat ketika dia berbalik dan ingin pergi. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dan energi ganas menyerang kepalanya seperti kilat. Serangan tiba-tiba itu menyebabkan pria parubaya itu mengulurkan tinjunya dalam refleks terkondisi. Dan meninjunya dengan keras. Tetapi tirani energi itu jauh melampaui harapannya. Bodoh. Seteguk darah menyembur keluar. Dan tubuh juga menarik. Sebuah parabola di udara. "Bunuh dia." Pria parubaya itu buru-buru berteriak pada temannya yang terpana oleh perubahan mendadak pada saat terbang. Namun, sebelum teriakannya terdengar, sesosok muncul di udara. Dan ketika dia menyeberang dengan pria parubaya itu, ujung sikunya menghantam tenggorokan pria parubaya itu. Hutan, bang, di udara. Pria parubaya itu jatuh lemas dan terbanting keras ke tanah. Dari serangan mendadak hingga kematian pria parubaya itu, hanya butuh 7 atau 8 detik. Ketika pria parubaya lain pulih dari keterkejutannya, dia menemukan bahwa temannya telah kehilangan napas. Perbedaan kekuatan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Dua orang parubaya yang berada di panggung tengah Kaisar Do Bintang 1. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Xiao Yan, puncak panggung tengah Kaisar Do Bintang 1? Mengangkat kepalanya dengan kagum. Pria parubaya yang masih hidup itu memandang dengan ngeri pada sosok yang berlumuran darah tidak jauh dari sana. Dan tergagap dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang kami? Apakah kamu tidak mencariku?" Xiao Yan menjawab dengan dingin sambil berjalan menuju pria parubaya itu. "Kamu, Xiao Yan." Pupil matanya sedikit menyusut. Setelah pria parubaya itu meneriakkan namanya, dia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Untuk bersiap meluncurkan. Hisapan di belakangnya meroket. Dan sinyal menyala di tangannya, keluar. Xiao Yan menangkap bom sinyal dengan backhandnya. Memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Menendang telapak kakinya dengan keras. Dan menembak pria parubaya itu.
Melihat kecepatan Xiao Yan yang cepat, kepanikan tak berujung melintas di wajah pria parubaya itu. Dia tersedak, menghunus pedang panjang dari pinggangnya, dan dengan keras menebas ke arah Xiao Yan. Dengan tubuhnya sedikit ke satu sisi, dia dengan mudah menghindari serangan pria parubaya itu. Xiao Yan menendang dengan kaki kirinya seperti kilat, dan menendang perut bagian bawah pria parubaya itu dengan tendangan yang kejam. Perut bagian bawah dipukul dengan keras. Pria parubaya itu mengerang. Jejak darah menyebar dari sudut mulutnya. Dia mundur beberapa langkah. Sesosok melintas di depannya. Dan pedang panjang di tangannya diambil, pergi. Dan kemudian, di lehernya sepotong benda es terpasang. Bergerak lagi. Potong lehermu. Suara iblis terdengar di telinga pria parubaya itu. Dan pria parubaya itu membeku di tempat. Kamu membunuhku. Sekte abadi tidak akan membiarkanmu pergi. Keringat dingin muncul di dahinya. Dan suara pria parubaya itu sangat kering. Jadi bagaimana jika kamu tidak membiarkanku pergi? Bahkan jika kamu tidak menemukanku. Cepat atau lambat, aku akan melakukannya sendiri. Tetapi aku tidak berharap kamu menunggu begitu cepat. Dengan senyum mengejek, Xiao Yan berkata dengan ringan. Jawab, saya punya beberapa pertanyaan. Biarkan saya pergi setelah Anda menjawab. Kamu tidak punya hak untuk memilih. Xiao Yan tersenyum dan mendekatkan pedang panjang itu. Percaya atau tidak, aku menggambar lebih dari selusin noda darah di tubuhmu. Dan kemudian melemparkanmu ke sarang semut pemakan mayat. Mendengar ini, wajah pria parubaya itu menjadi pucat dan sudut kakinya terus bergetar. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya akan begitu kejam. Apa yang ingin kamu tanyakan? Katakan padaku, dari mana kalian tahu tentang keberadaanku? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Kami baru saja menerima perintah dari atasan kami untuk menangkap Anda. Dan keberadaan Anda juga diberikan kepada kami oleh atasan Anda. Adapun bagaimana atasan Anda mengetahui keberadaan Anda, saya tidak tahu. Melihat pria parubaya yang tampaknya tidak berbohong, Xiao Yan sedikit mengernyit. Berapa banyak orang yang dikirim Sekte Abadi untuk menangkapku sekarang? Setelah menelan seteguk air liur, pria parubaya itu berkata dengan susah payah. Karena kami menerima perintah dari atasan untuk menangkapmu. Subhelm langsung mengirim semua anggota Sekte Abadi di kota awan iblis. Petik 2. Haha. Aku tidak menyangka mereka akan membuat langkah besar. Aku benar-benar meremehkanku. Dia tersenyum lembut. Niat membunuh di mata Xiao Yan. Pertanyaan terakhir. Berapa banyak orang yang kamu miliki di Demon Cloud Town? Dan bagaimana kekuatanmu? Sekte Imo memiliki lebih dari 50 orang di kota awan iblis. Dan lebih dari 30 orang seperti saya. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat tengah Kaisar Do bintang 1 atau menengah. Hanya Subhelm yang ada di tingkat tengah. Do di bintang 2. Dan kekuatannya sangat kuat. Pria parubaya itu memutar matanya. Dan di telapak tangan yang terkulai, belati diam-diam terlepas dari lengan bajunya. Oh, mengangguk sedikit. Xiao Yan mengangkat matanya dan tiba-tiba tersenyum acuh tak acuh. Sepertinya kamu juga tahu bahwa aku tidak berniat membiarkanmu kembali hidup-hidup. Pergi ke neraka. Mata pria parubaya itu menyala dengan ganas. Dan belati di tangannya tiba-tiba menusuk dada Xiao Yan. Dengan senyum tipis, Xiao Yan terbang ke belakang. Dengan pedang panjang di tangannya, dia menarik secara acak, dan jejak darah muncul di bilahnya. Melihat pria parubaya yang berkedut lembut dan jatuh, Xiao Yan mencibir. Dia tidak berniat membiarkan pria ini kembali untuk melaporkan berita, dan kemudian memprovokasi sejumlah besar orang untuk memburunya. Tes-tes, aku tidak menyangka kultus Yimo menyimpan begitu banyak pasukan di kota Moyun. Di tengah panggung Do di bintang 2, dia adalah karakter yang kejam. Dengan senyum dingin, Xiao Yan dengan hati-hati melepaskannya. Jejak pertempuran di dekatnya. Setelah selesai, mereka mengangkat tubuh mereka dan melemparkannya ke jurang di kejauhan. Zantua, sepertinya kita harus mempercepat perjalanan kita ke pemakaman domain iblis. Melirik ke jurang maut, Xiao Yan bertepuk tangan dan cemberut. Yah. Memang seharusnya lebih kompak. Tawa samar Old Zan bisa terdengar dari dalam pagoda ring neutron Chen Suling. Saya menantikan untuk melihat apa yang ada di pemakaman domain iblis yang dapat membuat Kaisar Do bintang 1 naik ke tingkat bintang kedua.
Xiao Yan cemberut dan berkata, apakah dia bisa dipromosikan menjadi Do Bintang 2? Kaisar akan sangat membantu pembagian Sekte Iblis Yi di Kota Awan Iblis. Tuan tidak akan begitu menakutkan lagi. Jadi itu adalah hal terpenting untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Oke, sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.